Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa terus dukung channel Bapak ya dengan cara di like videonya, tekan share, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 9. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari dari subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6, menjelajah angkasa luar. Nah anak-anak, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan jiwa yang semangat dan hati yang bahagia. Ayo kita mulai. Oke, kita mulai dengan pembelajaran 4. Nah, di sana ada gambar, perhatikan Stasiun Bumi Jatiluhur ya. Nah, tahukah kamu gambar apakah itu? Gambar itu adalah sebuah stasiun bumi yang menerima informasi yang dikirim oleh satelit. Nah, stasiun bumi itu terletak di Jatiluhur dari Provinsi Jawa Barat. Nah, melalui stasiun ini, data dan informasi yang dikirimkan satelit akan diterima untuk bisa diteruskan, ya. Oke, mari kita baca bersama-sama dengan cepat dampak dari modernisasi terhadap budaya dari masyarakat ya. Modernisasi memiliki dampak negatif dan positif terhadap budaya masyarakat. Nah, salah satu dampak negatif dari pengaruh modernisasi terhadap antara lain munculnya dari keraguan terhadap norma dan nilai masyarakat yang telah ada. Nah, hal ini dapat menyebabkan pertentangan antara anggota masyarakat tersebut. Modernisasi juga dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan budaya, misalnya perkembangan teknologi komunikasi melalui penggunaan internet. Nah, apabila masyarakat tidak memanfaatkannya dengan benar, dapat menimbulkan potensi masalah, ya. Komunikasi yang bebas melalui internet, misalnya jika kebebasan mengakses informasi dan komunikasi ini tidak diimbangi sikap bijak dari penggunanya, maka teknologi ini justru akan merugikannya. Masyarakat harus mampu menyaring informasi dengan menggunakan nilai dan norma yang telah dianutnya. Dengan demikian, masuknya paham-paham yang dapat memecah persatuan bangsa dapat diatasi sejak dini. Masuknya budaya luar seperti budaya individualisme, konsumerisme, hedonisme juga dapat mengancam jati diri bangsa. Individualisme adalah paham yang selalu mementingkan kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Sedangkan konsumerisme adalah cara pikir dan cara hidup konsumtif yang menggunakan sesuatu tanpa mempertimbangkan kebutuhannya. Dan hedonisme adalah paham yang mementingkan kesenangan dan gaya hidup yang hura-hura. Nah, berikut ini adalah kunci jawaban halaman 109. Ayo berlatih. Jadi, dengan menggunakan bacaan di atas, jadi lengkapi tabel berikut ini. Jadi, buatlah dampak negatif modernisasi terhadap budaya bangsa kita. Lalu ceritakan cara-cara mengatasinya. Lalu dampak negatif modernisasi terhadap budaya masyarakat Indonesia seperti pertama, munculnya keraguan terhadap norma dan nilai masyarakat, ya. 2. Munculnya kesenjangan budaya, munculnya budaya individualisme, munculnya budaya konsumerisme, munculnya budaya hedonisme, dan yang terakhir munculnya budaya westernisasi atau lunturnya budaya sendiri. Nah, selanjutnya adalah usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk mengatasi ya. Yang pertama adalah dengan menerapkan nilai dan norma yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap tindakan bercerminkan pada nilai dan norma tersebut. Nah, yang kedua, dengan menyaring informasi yang masuk dengan menggunakan nilai dan norma yang telah dianut oleh masyarakat Indonesia. Yang ketiga, dengan membiasakan dan kembali membudayakan nilai kebersamaan dan gotong royong yang merupakan salah satu dari jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, membudayakan hidup berhemat, gemar menabung, serta meningkatkan daya kreativitas dalam pengelolaan keuangan. Yang kelima, dengan meningkatkan kepedulian sosial, meningkatkan sifat simpati dan empati terhadap lingkungan kita sekitar. Yang terakhir, meningkatkan jiwa nasionalisme dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu membuat poster. Nah, ini adalah poster dampak negatif dari modernisasi dan cara penanggulangannya ya, seperti individualisme, atasi dengan cara kebersamaan ya. Jadi bersatu dalam kekeluargaan. Jadi ini contoh dari poster dampak negatif modernisasi dan cara penanggulangannya ya.
Selanjutnya, berikut ini adalah kunci jawaban dari halaman 110. Ya, berdasarkan kegiatan yang telah kamu lakukan, lalu tuliskan kesimpulan tentang dampak modernisasi terhadap budaya masyarakat kita. Ya, kamu juga dapat menghubungkannya dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kesimpulannya yaitu dampak modernisasi ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Nah, dampak positif antara lain cara berpikir yang lebih terbuka, logis, rasional, disiplin, dan menghargai waktu. Sedangkan dampak negatifnya yaitu berpengaruh pada budaya masyarakat kita, antara lain hedonisme, gaya hidup mewah, konsumerisme, ya, individualistis, lunturnya budaya daerah sendiri, ya. Nah, diperlukan tindakan-tindakan yang bijaksana dalam menyaring dampak negatif modernisasi yang tidak merusak budaya dan jati diri dari bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya mari kita baca bersama-sama lagi. Pengambilan keputusan bersama sebagai peristiwa dari persatuan dan kesatuan. Nah, keputusan adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan dan pemikiran. Nah, termasuk di dalamnya pertimbangan dan pemikiran itu untuk mencapai tujuan dari keputusan. Ya. Nah, keputusan bersama adalah keputusan sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tentu saja keputusan ini akan menjadi lebih rumit. Mengapa demikian? Nah, di dalamnya terdapat lebih dari satu orang yang umumnya mempunyai pemikiran yang berbeda. Bahkan, setiap orang mengikuti proses keputusan bersama mungkin mempunyai pendapatnya sendiri. Nah, maka agar keputusan bersama tercapai, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan beberapa nilai yang harus kita junjung tinggi. Selanjutnya, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, kita harus memperhatikan dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila. Nah, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam keputusan bersama yaitu sebagai berikut. Yang pertama, semua peserta dalam pengambilan keputusan bersama harus memahami mengenai apa dan tujuan keputusan bersama yang akan diambil. Yang kedua, semua peserta dalam pengambilan keputusan bersama itu harus saling memahami dan menghargai pendapat dari orang lain. Yang ketiga, setiap peserta pengambilan keputusan bersama harus dengan lapang dada menerima masukan dalam bentuk kritik, usul, dan saran dari peserta lain. Yang terakhir, semua peserta tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk dijadikan sebuah keputusan bersama. Oke anak-anak, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 5 ya. Ayo kita membaca bulan yang setia kepada bumi. Nah, bulan adalah salah satu benda langit yang mungkin paling sering terlihat di bumi selain matahari. Nah, bulan adalah satelit bumi karena bulan berputar mengelilingi bumi. Nah, bulan melakukan rotasi terhadap bumi. Selain itu, bulan juga berotasi pada porosnya sendiri selama kurang lebih 28 hari, hampir sama dengan waktu bumi berotasi. Nah, bulan adalah satu-satunya satelit dari bumi. Nah, bulan akan terus mengitari bumi. Nah, jarak bulan yang cukup dekat dengan bumi membuatnya terlihat besar bila dilihat dari bumi. Bulan berjarak 384.000 kilometer dari bumi. Suhu di permukaan bulan adalah 100 derajat Celcius di siang hari dan negatif 170 derajat Celcius pada malam hari. Siang dan malam berlangsung selama kira-kira 2 minggu. Selanjutnya, dengan demikian, dengan menggunakan dari teleskop, bulan dapat diamati dengan cukup jelas dari bumi. Permukaan bulan dipenuhi dengan kawah-kawah hasil tabrakan bulan dengan meteor-meteor. Jika dilihat dari bumi, ada beberapa bagian bulan yang tampak gelap dan ada bagian yang tampak terang. Nah, bagian-bagian gelap itu merupakan dataran rendahnya, sedangkan bagian terang merupakan pegunungan. Meskipun terlihat dekat dengan bumi dan selalu mengitari bumi, kenampakan bulan ini sangat berbeda dengan bumi. Bulan tidak memiliki air atau atmosfer. Manusia tidak bisa bernafas di bulan. Pada beberapa bagian dekat kutub ditemukan kemungkinan adanya es di kawah-kawah yang ada di bulan. Oke, selanjutnya. Dataran rendah yang luas di bulan disebut dengan laut. Meskipun tidak mengandung air seperti di bumi, dataran rendah itu juga merupakan dampak dari tabrakan dengan meteorit yang terselimuti lava dari gunung berapi. Nah, pada zaman dahulu, bulan juga memiliki gunung-gunung berapi. Nah, gunung tertinggi di bulan setinggi 8.200 meter. Nah, bulan berlubang-lubang karena memiliki kawah dengan beragam ukuran. Nah, kawah terbesarnya ini yang ada di bulan ini memiliki luas 200 km.
Nah, ini adalah sumber dari antariksa, ya, Pedia, yang ada pada tahun 2015. Oke, selanjutnya kita masuk dengan pembelajaran 6, ya. Bentuk bulan dan fasenya, ya. Kita sudah belajar bentuk dari fase-fase bulan, ya. Seperti bulan setengah, bulan sabit, bulan baru, bulan sabit, bulan setengah, bulan bungkuk, bulan purnama, bulan bungkuk, ya. Kembali terus berputar seperti itu, ya. Berikut ini adalah kunci jawaban halaman 138, kegiatan kerja bakti kebersihan sekolah. Nah, narasumbernya adalah siswa itu sendiri. Bagaimana peristiwa kerjasama berhubungan dengan persatuan kesatuan yang ada di lingkungan sekolahmu? Jawabannya yaitu dengan bekerja sama maka masalah-masalah yang timbul masalah-masalah yang timbul itu dapat diselesaikan dengan cara bersama-sama, dan dalam proses kerjasama tersebut timbul kegiatan yang saling menolong, ya, sehingga mampu meningkatkan rasa kebersamaan dan persatuan. Lalu selanjutnya, bagaimana cara kelompokmu memulai kerjasama dalam kegiatan di atas? Dengan cara melakukan pembagian tugas, ya, dan masing-masing individu bertanggung jawab terhadap tugas yang sudah diberikan. Selanjutnya, tantangan apa saja yang kamu temui saat bekerja sama di sekolahmu? Yaitu tantangan terbesarnya saat bekerja sama di sekolah seperti masalah tingkat kesadaran untuk masing-masing individu untuk bisa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Oke, selanjutnya, apakah yang kamu rasakan ketika kamu bekerja sama dengan teman sekelompokmu? Jadi, permasalahan yang dihadapi bersama lebih mudah untuk diatasi. Lalu, rasa kebersamaan dengan teman jadi semakin meningkat, persatuan makin kuat dengan sesama teman kita. Nah, nilai-nilai Pancasila manakah yang perlu diterapkan dalam bekerja sama sebagai salah satu peristiwa persatuan dan kesatuan di sekolahmu? Yang pertama adalah mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi dari sila kedua, ya. Lalu yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling tengkar rasa dan kepa salira. Selanjutnya, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Lalu selanjutnya, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dari sila keempat, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama dari sila keempat, mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong dari sila kelima. Yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dari sila kelima. Nah, ini nilai-nilai Pancasila, ya, yang diterapkan dalam bekerja sama. Nah, selanjutnya yaitu saran dan masukan yang dapat kamu berikan kepada dirimu sendiri dan kepada semua dari anggota kelompokmu. Jadi, sarannya itu meningkatkan kemampuan dapat bekerja sama dengan orang lain, lalu mampu bekerja sama dalam tim, lebih mengembangkan dari sikap tenggang rasa dan lainnya, ya, yang dapat meningkatkan dari persatuan dan kesatuan. Nah, kesimpulanmu yaitu kerjasama merupakan salah satu komponen penting dalam peningkatan kesemangat dari persatuan dan kesatuan. Lalu selanjutnya yaitu buatlah sebuah laporan hasil dari wawancara dengan menggunakan catatanmu di catatan yang ada di atas, yaitu jelaskan dari bagaimana peristiwa tersebut berhubungan dengan persatuan dan kesatuan yang ada di sekolahmu. Jadi jawabannya yaitu bahwa kegiatan-kegiatan di sekolah yang dilakukan dalam bentuk kerjasama itu dapat meningkatkan persemangat dari persatuan dan kesatuan. Nah, kerjasama dapat dimulai dengan pembagian tugas masing-masing individu yang bertanggung jawab. Nah, tantangan terbesar dalam kegiatan kerjasama ini adalah masalah kesadaran dari tanggung jawab masing-masing individu. Nah, untuk itu perlu adanya penekanan pemberian informasi betapa pentingnya manfaat kerjasama. Karena kerjasama itu bermanfaat untuk diri sendiri juga bermanfaat untuk semua. Nah, selain itu kerjasama juga sesuai dengan pengamalan dari nilai-nilai dalam Pancasila. Nah, oleh karena itu, semangat kerjasama harus terus dipupuk dan dikembangkan karena merupakan komponen penting dalam peningkatan semangat dari persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak kelas 6, jadi demikian pembelajaran kita hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan rajin-rajinlah belajar. Sampai jumpa.